kita mau membedah isi lab. Yuk ikutin. Ya. Tapi sebelumnya, tahu gak sih laboratorium itu apa? Laboratorium merupakan tempat di mana terjadinya penelitian, percobaan, pengukuran, dan riset yang berkaitan dengan ilmu sains, seperti contohnya kimia, fisika, dan biologi. Nah, untuk barang-barang yang ada di lab, salah satunya ada pH meter dan multimeter. pH meter itu berfungsi untuk mengukur suatu pH larutan, sedangkan multimeter berfungsi untuk mengukur besaran tegangan listrik atau arus listrik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang ada di lemari ini. Satu itu alat ukur volume. Nah, seperti di sana tuh. Berguna untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Dan juga ada corong gelas yang berbentuknya segitiga begitu. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan memasukkan larutan ke wadah dan ke wadah lain. Dan juga ada pengaduk kaca. Nah, di bawah itu fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan, alat bantu untuk mengalirkan larutan. Jadi kayak untuk diaduk-aduk gitu. Dan juga ada karet penghisap. Paling bawah dia. Fungsinya untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet. Pipetnya itu ada pipet ukur dan pipet volume. Sekian. Oke, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan ekspresi manusia. Sistem ekspresi pada manusia terdiri beberapa organ yang bekerja dalam untuk membuang limbah dari tubuh, mulai dari ginjal, kandung kemih, hati, usus besar, kulit, dan paru-paru. Sistem ekspresi pada manusia merupakan salah satu sistem yang penting bagi kesehatan. Oke teman-teman, itu sangat penting ya teman-teman, dijaga. Nah, teman-teman, di sini juga ada sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan adalah terdapat klorofil pada sel tumbuhan. Biasanya kita berada di pipa ini saat ada suatu contoh praktek. Biasanya kita berkelompok di sini duduknya. Sini juga ada kerangka sapi. Hai teman-teman, saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Lab IPA SMPN 24 Jakarta, yaitu Bu Aminah. Yuk ikutin kita mewawancarai. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam, ada apa nih? Kita berdua ingin mewawancarai Ibu tentang Lab IPA ini, boleh gak Bu? Boleh, silakan duduk. apa saja langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengoptimalkan alat-alat kondisi yang ada di lab IPA ini? Oh iya, jadi untuk mengoptimalkan alat-alat yang ada di lab IPA ini, yang pertama yaitu menyimpan peralatan pada tempatnya ya. Yang kedua, selalu membersihkan alat-alat secara rutin. Kemudian yang ketiga, memeriksa dan mengecek kondisi alat tersebut secara berkala sehingga alat-alat itu tersedia dengan optimal di lab ini. Gitu. Bisa Ibu menjelaskan secara umum tentang fungsi dan tujuan laboratorium IPA ini di sekolah? Oh iya, tentu saja. Nah, fungsi dari lab IPA adalah sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, khususnya di mata pelajaran IPA. Ya, di sini siswa dapat mempraktekkan konsep-konsep yang telah dipelajari di kelas. Gitu. Bu, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah pencegahan yang Ibu ambil untuk menghindari kecelakaan atau insiden di laboratorium? Oh iya, jadi guru dan siswa sebelum melakukan kegiatan di lab IPA ini harus memahami tata tertib lab IPA dulu dong. Nah, contohnya misalnya sebelum melakukan kegiatan praktikum, mereka harus mengutamakan keselamatan kerja, seperti pada saat kegiatan atau praktek tidak boleh bercanda atau tidak boleh makan minum. Kemudian pada saat kegiatan harus selalu didampingi oleh guru, seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja peralatan utama yang ada di laboratorium IPA dan bagaimana cara penggunaannya?
Nah, banyak sekali ya alat-alat yang dipergunakan di laboratorium IPA seperti ada mikroskop, torso manusia, dan banyak sekali alat peraga. Ini juga nih listrik dan magnet ya, jadi komplit alat-alat praktek di lab IPA ini. Nah, ayo Ibu tunjukin yuk salah satu alat lab IPA yang biasanya dipergunakan oleh guru dan siswa. Nah, ini ya, ini adalah mikroskop ya, mikroskop listrik. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Pertama, dicolokin dulu ya, kemudian kita nyalakan. Nah, ini bagian pencahayaannya. Nah, adapun kegunaan mikroskop ini adalah untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ya, misalnya sel-sel tumbuhan atau sel-sel hewan seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya lensa okuler yang dekat dengan mata kita seperti ini. Kemudian di bawahnya ada lensa objektif beserta perbesarannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada meja mikroskop, kemudian ini bisa bergeser. Nah, nanti untuk objeknya kita menggunakan kaca objek di sini. Selnya ditaruh di kaca objek, kemudian baru deh kita bisa lihat seperti itu ya. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk wawancara kami. Maaf bila ada salah dalam perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Saya Abdul Zuraida. Saya ambil Supareja. Saya Dwi Kurniasi. Saya Claudia Rizka Maharani. Saya Rifda Turjana. Saya Abdul Fadri. Kami dari kelompok 1. Undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.